Baik, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah hari ini kita akan bahas tentang jurnalistik online, ya, media dan jurnalistik online. Eh, Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang media penyiaran, ya, jurnalistik, bagaimana jurnalistik penyiaran, teknik menulis berita untuk media televisi. Nah, yang materi sekarang kita akan bahas tentang apa itu pengertian dari media online dan juga jurnalistik online. Oke, langsung saja saya coba presentasikan materinya. Oke, ini materinya tentang media dan jurnalistik online. Saya mencoba untuk berusaha memberi penjelasan secara umum. Nanti eh, kalau ada pertanyaan menyangkut materi ini bisa kita eh, diskusikan di luar forum ini. Baik, eh, yang pertama, ketika kita bicara tentang media online maupun jurnalistik online, tentu semua itu tidak terlepas dari kehadiran internet, ya, eh, di mana internet itu membuat banyak sekali terjadi perubahan dalam segala hal, termasuk juga dalam kehidupan media. Ya, internet itu menyebabkan banyaknya lahirnya inovasi-inovasi, sehingga dalam konteks media maka muncullah media online atau istilah lainnya juga media cyber. Nah, kehadiran internet, teknologi internet itu eh, yang pada gilirannya juga menciptakan teknologi digital, gitu ya. Itu berdampak besar pada dua hal, ya. Kalau kita bicara tentang kehadiran media ini, yang pertama adalah pada sisi produksi berita, dan yang kedua adalah pada distribusi konten berita. Nah, dari sisi produksi berita tentu kita bisa tahu bahwa kehadiran teknologi digital ataupun proses kerja dari media online itu menyebabkan terjadinya perubahan, terutama dalam hal efisiensi, ya, penyederhanaan alur kerja atau workflow, dan banyak hal yang terjadi di situ, gitu ya. Kalau sebelumnya misalnya pada media konvensional atau media tradisional, eh, tentu semuanya menggunakan eh, teknologi analog, ya, yang tentu itu membutuhkan banyak proses kerja yang rumit, butuh sumber daya manusia yang banyak. Tapi ketika teknologi digital sudah hadir, maka bagaimana proses produksi berita itu jauh lebih ringkas, lebih sederhana, dan lebih efisien tentunya. Ya. Nah, kemudian dari sisi distribusi konten berita, tentu ini juga berbeda. Kalau sebelumnya distribusi konten berita itu selalu, kalau kita bicara tentang media cetak misalnya, ya, distribusi konten berita itu eh, membutuhkan banyak sumber daya manusia, membutuhkan melibatkan banyak orang, ya, banyak pihak gitu. Dari mulai misalnya percetakan, kemudian ke agen, ya, kemudian didistribusikan sampai ke loper koran ataupun penjual eceran yang ada di pinggir jalan, sehingga kemudian dari situ barulah bisa dibeli oleh pembaca. Jadi proses distribusinya sangat rumit, sangat banyak, ya. Pada media penyiaran, televisi dan radio, proses distribusinya lebih ringkas, gitu ya. Tapi ketika kita bicara tentang media online, maka distribusi itu menjadi lebih sederhana lagi, ya. Hanya dengan apa namanya, membuat mengkreasikan sebuah konten, kemudian disebar ke media online-nya, ke websitenya, maka kemudian pembaca bisa langsung mengakses berita itu tanpa harus menggunakan pihak atau perantara lainnya. Gitu. Nah, jadi itu berdampak pada dua hal itu.
Nah, kemudian ketika kita bicara juga tentang digitalisasi, hal lainnya yang bisa terlihat adalah terbukanya ruang bagi semua orang untuk berpartisipasi, ya. Setiap orang punya kesempatan yang sama untuk memproduksi, tapi di sisi lain juga bisa mengkonsumsi konten media. Ini juga salah satu kelebihan dari kehadiran internet yang pada gilirannya menciptakan teknologi digital. Ya, digitalisasi itu membuat semuanya serba sederhana, serba ringkas. Ya, kalau pada teknologi analog misalnya, kalau saya wartawan TV, dulu saya mengambil gambar dengan kamera pakai kaset gitu ya. Kemudian dari kaset videonya harus di-capture dulu ke komputer, baru kemudian bisa diedit oleh editor. Tapi sekarang digital itu menyebabkan lebih mudah. Hanya dari kamera yang menggunakan memory card gitu ya misalnya, langsung kita bisa eh, akses videonya dan langsung bisa diedit pada saat itu juga. Jadi itu juga menyebabkan semuanya lebih mudah. Nah, dari sisi produksi dan konsumsi, semua orang punya kesempatan yang sama. Maksudnya apa? Ya, semua orang, kita semua bisa membuat sebuah konten, ya. Meskipun tentu tidak menggunakan media yang mainstream, katakanlah media yang memang eh, sudah resmi atau media yang memang sudah punya izin gitu ya. Tapi kita bisa memanfaatkan media sosial misalnya dengan membuat konten, kita bisa memproduksi sebuah konten dan bisa diakses oleh semua orang, bisa dilihat semua orang. Begitu juga dalam hal mengkonsumsi. Ya, kita bisa di saat bersamaan kita juga bisa melihat, menonton, membaca konten-konten media yang kita inginkan. Itu efek dari kehadiran digitalisasi. Nah, sekarang kita bicara tentang pengertian, ya. Tadi saya bilang media online juga dalam bahasa resmi di Dewan Pers, ya, di dalam Undang-Undang Pers itu istilahnya adalah media cyber. Apa itu media cyber? Yaitu segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan standar perusahaan pers yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Ya. Jadi emang media cyber ini adalah ciri khasnya itu adalah bahwa di dalamnya adalah ada kegiatan jurnalistik yang diatur oleh Undang-Undang Pers. Ya. Nah, itu pengertian media cyber. Kemudian kalau kita bicara media online secara umum, seperti yang saya kutip dari buku Romli ini, maka pengertiannya adalah media berbasis telekomunikasi dan multimedia, komputer dan internet. Termasuk kategori media online itu adalah portal, website, ya, situs web termasuk blog dan media sosial seperti Facebook dan Twitter, radio online, TV online, dan email. Nah, dari pengertian ini terlihat sangat luas ya, media online itu sangat luas, termasuk di dalamnya media sosial. Tapi ketika kita bicara media cyber, perbedaannya adalah dia fokus atau khusus media yang menggunakan warna internet, tapi di dalamnya melaksanakan kegiatan jurnalistik. Apa itu kegiatan jurnalistik? Yaitu kegiatan melakukan peliputan, penulisan naskah berita yang tentu di dalamnya sudah memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers, yang tentu juga di dalamnya sudah memenuhi standar kode etik, ya, kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers yang sudah ada. Ya, nah, terlihat bahwa media cyber itu lebih tepat digunakan untuk media berita yang kita akses sehari-hari. Sementara media online itu pengertiannya secara umum. Meskipun dalam sehari-hari, bahasa sehari-hari kita lebih sering menggunakan istilah media online ketimbang media cyber. Oke, berikutnya media online itu adalah salah satu media yang kita sebut sebagai media baru atau new media, ya. Tadi kehadiran internet melahirkan teknologi digital. Teknologi digital itu melahirkan sebuah media, ya, media online atau media cyber.
yang itu adalah disebutnya juga sebagai media baru atau new media. Ya, apa itu new media? Yaitu serangkaian teknologi media yang telah muncul sejak dekade terakhir abad ke-20. Yang ini membedakan dari media lama. Apa itu media lama? Yaitu media yang eh, tradisional atau konvensional. Dalam hal ini adalah televisi, radio, surat kabar, baik itu cetak maupun eh, baik itu koran maupun majalah. Ya. Nah, itu bedanya media baru dengan media tradisional. Kemudian disebut juga media baru itu sebagai media digital, merupakan media yang konteksnya mempunyai beberapa gabungan data, teks, suara, dan berbagai macam gambar yang disimpan dalam format digital. Secara sederhana, new media digambarkan sebagai transisi dari media yang menggunakan teknologi analog ke media yang menggunakan teknologi digital. Oke, nah apa perbedaan antara era media pertama dan era media kedua? Ya, penyebutan era media pertama itu adalah media yang lahir sebelum munculnya media baru. Nah, dalam hal ini tentu adalah media pertama itu contohnya adalah media penyiaran dan juga media cetak, gitu ya. Nah, kemudian era media kedua itu disebut sebagai media yang lahir ketika sudah munculnya internet. Salah satu karakteristik yang paling kuat di situ adalah terjadinya interactivity. Ya, ciri khas dari era media kedua itu adalah interactivity, adalah interaksi antara media dengan khalayaknya. Nah, sekarang kita lihat apa perbedaan antara era media pertama dengan era media kedua. Yang pertama, era media pertama itu tersentral ya dari satu sumber ke banyak halayak. Sementara kalau era media kedua tersebar. Ya, kalau era media pertama itu misalnya media cetak atau media TV atau media radio, tentu itu dimiliki oleh satu perusahaan media, satu sumber, baru kemudian didistribusikan ke halayak. Sementara kalau era media kedua itu, karena tadi saya bilang, sebelum tadi saya bilang bahwa eh, internet itu menyebabkan semua orang punya kesempatan yang sama untuk memproduksi dan mengkonsumsi media. Jadi di sini tidak ada lagi pemilik tunggalnya. Semua orang punya kesempatan yang sama. Karena itu disebut sebagai tersebar, gitu ya, dari banyak sumber dan disebar ke banyak halayak. Kemudian komunikasi terjadi satu arah. Itu terjadi pada era media pertama, ya. Meskipun kalau kita bicara tentang konteks media TV ataupun radio, ada juga konten atau program media itu yang terjadi interaksi secara langsung, gitu ya. Tapi kalau era media kedua itu sudah pasti komunikasinya terjadi secara langsung, timbal balik atau dua arah. Ya, kita bisa melakukan ketika kita baca berita misalnya, kita bisa saat itu juga melakukan komunikasi. Kita bisa komentar, kita bisa kasih pendapat melalui kolom chat misalnya atau fitur-fitur lain yang tersedia dalam media cyber atau media online. Nah, yang ketiga, terbuka peluang sumber atau media untuk dikuasai. Tentu tadi karena era media pertama itu dimiliki oleh perusahaan-perusahaan media, perusahaan media itu dimiliki oleh beberapa orang, karena itu bisa terjadi kemungkinan media-media itu meskipun banyak tapi dimiliki oleh beberapa orang saja. Sementara di era media kedua itu, karena semua sudah punya kesempatan yang sama, maka akhirnya penguasaan media itu relatif lebih tersebar. Ya, dan karena itu juga kontrolnya menjadi tidak bisa dikuasai oleh segelintir pihak. Kemudian yang keempat, media merupakan instrumen yang melanggengkan strata dan ketidaksetaraan kelas sosial. Karena tadi perusahaan media dimiliki oleh segelintir orang atau beberapa orang, sementara khalayak itu hanya sebagai objek, hanya sebagai pembaca, hanya sebagai khalayak penonton, gitu ya. Nah, terjadi perbedaan atau ketidaksetaraan dalam hal itu, gitu ya. Kita konsumen hanya sebagai pembaca itu sebagai konsumen tanpa punya
akses atau punya kesempatan yang luas untuk bisa berkontribusi dalam hal produksi konten media. Sementara pada era media kedua, sebaliknya, kita bisa mempengaruhi media. Pembaca, penonton bisa mempengaruhi atau berkontribusi terhadap konten sebuah media. Bahkan banyak sekali kalau kita bicara tentang citizen journalism, gitu ya, warga bisa memproduksi konten media dan kemudian disebar atau dipublish di media mainstream. Kemudian terfragmentasinya khalayak dan dianggap sebagai massa. Ini juga terjadi pada era media pertama. Era media kedua, khalayak bisa terlihat sesuai dengan karakter dan tanpa meninggalkan keragaman identitas masing-masing. Oke, itu beberapa perbedaan ya antara era media pertama dan era kedua, media kedua. Nah, kemudian saya juga ingin menyampaikan hal ini, bahwa media cetak itu bersifat portabel dan permanen. Media ini menawarkan kedalaman dan detail tanpa terbatas dalam hal kebaruan. Jadi media cetak itu punya keunggulan dalam penyajian informasi atau berita-berita yang informasinya lebih dalam, lebih detail. Kenapa? Karena media cetak itu kan terbitnya sehari sekali. Jadi informasi yang kita liput hari ini misalnya, kemudian baru akan dicetak nanti malam dan akan terbit nanti malam dan akan didistribusikan besok. Jadi artinya jurnalis atau media itu punya waktu yang relatif lama untuk bisa membuat sebuah berita. Karena itu informasinya tentu lebih dalam, lebih lengkap informasinya. Itu keunggulan dari media cetak. Kemudian apa keunggulan dari televisi dan radio? Kalau televisi itu langsung dan emosional. Kenapa? Karena dia eh, punya keunggulan dari sisi audio dan dari sisi visual. Ya, nah audio visual itu eh, tentu punya kelebihan dalam hal memberikan informasi kedekatan kepada penonton gitu ya, karena informasi yang disampaikan tergambarkan secara langsung seperti apa peristiwanya, lokasinya seperti apa dan seterusnya. Nah itu punya keunggulan dari sisi audiovisual. Tentu hasil berita yang disampaikan itu punya keunggulan dari bersifat langsung dan emosional. Ada kedekatan antara pembuat berita dengan penonton. Tapi dia kelemahannya adalah bahwa sangat singkat dan selintas. Karena televisi itu ataupun radio dibatasi oleh durasi. Durasi yang terbatas, yang singkat itu membuat informasi yang disampaikan biasanya hanya sepotong-sepotong, ya sangat ringkas lah gitu ya, dan selintas. Dan itu menjadi kelemahan dari media televisi ataupun radio. Nah, kemudian bagaimana dengan media online? Media online itu muncul justru bisa mengcover kekurangan dari media cetak dan media TV tadi itu atau media penyiaran. Dia punya keunggulan dalam hal kecepatan, gitu ya. Kemudian juga dia bisa bisa memberikan informasi yang lebih lengkap dan detail melalui fitur-fitur yang tersedia dalam website itu. Misalnya kita bisa menyajikan berita meskipun beritanya sangat singkat, tapi kemudian ada link informasi terkait yang terkait dengan informasi tadi itu. Jadi media online itu punya keunggulan dari sisi itunya, kecepatannya, dan juga dari sisi bagaimana bisa menyajikan informasi dengan menyajikan data, menyajikan informasi lebih lengkap, dan dikaitkan dengan informasi-informasi yang terkait dengan informasi tadi itu sendiri. Itu keunggulan dari media online. Oke, sekarang karakteristik media online. Apa karakteristiknya? Yang pertama multimedia. Ya, ini tentu yang tidak dimiliki oleh media cetak dan media TV. Multimedia itu dapat menyajikan teks, audio, video, grafis, foto ya secara bersamaan. Ya, itu yang kita bisa lihat kalau kita baca media online, semuanya bisa disajikan dalam satu berita. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh media cetak maupun media televisi. Ya. Kemudian aktualitas, tentu karena dia punya keunggulan dalam hal kecepatan, maka
informasi yang disajikan biasanya adalah informasi-informasi yang terkini, yang terbaru, gitu ya. Cepat, begitu diposting atau diupload langsung bisa diakses. Dalam hal ini adalah aksesnya bisa langsung diperoleh oleh pembaca pada saat itu juga. Kemudian update pembaharuan, ya ini biasanya informasi yang dilakukan itu biasanya akan segera diupdate kalau misalnya ada informasi terbarunya, ya, karena bagaimanapun media online itu, ya tadi itu keunggulannya adalah pada kecepatan, sehingga ketika ada informasi lanjutannya maka akan bisa langsung segera di update pada saat itu juga. Kemudian kapasitasnya luas, ya, web menampung naskah yang sangat panjang, berseri, itu juga lebih lebih fleksibel ya ketimbang media cetak itu sangat dibatasi oleh kolom dan baris, sangat terbatas. Begitu juga media penyiaran dibatasi oleh durasi yang sangat terbatas. Sementara media online dia relatif bisa menghasilkan berita-berita atau menampung naskah yang sangat panjang, tergantung dari kebutuhan dari media itu sendiri. Oke, kemudian apalagi karakteristik lainnya yaitu fleksibilitas, fleksibel. Pemuatan dan editing naskah bisa kapan saja dan di mana saja. Kemudian luas, ya, berita internet itu bisa diakses oleh siapa saja di mana saja, bahkan di seluruh dunia, gitu ya. Kita bisa baca media online, kita bisa akses media online. Itu salah satu keunggulan dia. Dan yang kedelapan adalah interaktif. Ini juga punya keunggulan di sini, ya. Memungkinkan terjadinya hubungan timbal balik secara langsung antara pembaca dengan medianya. Kita bisa langsung komentar, kita bisa langsung kasih pendapat terhadap konten sebuah media pada saat itu juga. Ya. Dan kemudian terdokumentasi, ya. Berita kapanpun, minggu lalu, berita bulan lalu, bahkan tahun lalu, itu kita bisa cek lagi, kita bisa akses lagi, karena semuanya terdokumentasi di dalam sebuah website, sebuah media. Jadi ini juga lebih memudahkan. Dan yang ke-10 adalah hyperlink, ya, terhubung dengan sumber lain berkaitan dengan informasi yang tersaji. Tadi yang saya bilang bahwa keunggulan dari media online itu adalah kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang terkait dengan informasi tadi itu. Jadi kita bisa mendapatkan informasi dengan lebih lengkap, lebih komprehensif, gitu ya. Karena kita akan disajikan dengan link-link yang memang sudah disediakan oleh si media online itu sendiri. Oke, itu karakteristik media online ya, teman-teman. Sekarang kita coba melihat apa sih kelemahan media online. Tentu ada juga kelemahannya ya, di samping tadi berbagai keunggulannya tadi itu. Nah, kelemahannya adalah tentu dia tergantung dari perangkat komputer ataupun koneksi internet. Ya, kalau kita nggak punya koneksi internet, maka kita nggak bisa akses. Kalau smartphone kita tiba-tiba datanya habis, maka kita tidak bisa buka media online dan seterusnya. Jadi kita tergantung sekali dengan jaringan atau sinyal internet gitu ya. Dan juga listrik tentu. Kalau nggak ada listrik tentu nggak bisa baterai untuk perangkat handphone tidak bisa mendukung untuk beroperasinya handphone itu sendiri. Kemudian bisa dimiliki dan dioperasikan oleh sembarang orang. Ya, ini keunggulan media online, tapi sekaligus juga sebagai kelemahannya. Ya, karena pada akhirnya orang semua sekarang bisa jadi wartawan, orang semua sekarang bisa jadi jurnalis. Dia bisa nulis apapun gitu ya, sepanjang dia bisa mempostingnya atau menguploadnya itu di media ataupun di web yang dia inginkan. Nah, tentu ini baik buat demokratisasi media, tapi di sisi lain justru juga bisa menurunkan kualitas berita. Kalau misalnya informasi atau berita yang disampaikan itu ditulis oleh orang-orang yang tidak punya kemampuan atau kompetensi terhadap tentang jurnalisme, tentang bagaimana menulis berita yang baik, tentang kode etik jurnalistik, dan seterusnya. Tentu hal-hal seperti itu tidak dimiliki oleh orang-orang yang bukan wartawan. Ya, mereka tidak paham tentang kode etik, mereka tidak memahami tentang pentingnya bagaimana menjalankan atau membuat berita sesuai standar jurnalistik, dan itu tidak dimiliki. Ya, nah ini juga pada akhirnya
Hal inilah yang seringkali menyebabkan kenapa banyak sekali muncul informasi-informasi yang salah gitu ya, misinformasi dan disinformasi, bahkan hoax ya, berita bohong dan seterusnya. Itu efek negatifnya. Kemudian kecenderungan mata lelah gitu ya, kalau kita misalnya terlalu lama membaca berita di media online. Dan yang keempat ini juga sering terjadi ya, karena dia punya keunggulan dalam hal kecepatan, kemudian media online itu saling berlomba untuk menghasilkan media yang paling pertama, gitu kan. Kemudian persaingan itu yang menyebabkan pada akhirnya seringkali mengorbankan sisi kualitas jurnalistik, terutama dari sisi akurasi. Ya, kita sering sekali membaca berita yang salah, ada berita-berita yang sangat tidak tepat, misalnya hanya mengutamakan klik ya pembaca, dan itu terjadi, dan itu tentu tidak baik buat kualitas jurnalistik. Oke, kemudian kita bicara tentang jurnalistik online ya. Nah, media online itu tentu menghasilkan jurnalistik online karena media online itu kan sebagai wadah untuk bisa menghasilkan berita-berita atau informasi yang disajikan kepada khalayak. Nah, berita-berita yang disajikan oleh media online itu kita sebut sebagai jurnalistik online ya. Nah, kalau kita mengutip dari Paul Bresau ini, maka ada 5 prinsip dasar tentang jurnalisme online ya. 5 prinsip itu kita singkat menjadi BASIC ya, BASIC. Yang pertama keringkasan atau brevity. Berita online itu dituntut ringkas, menyesuaikan dengan kecepatan pembaca dan tingkat kesibukan yang makin tinggi. Ini juga tren yang pada awal sekali media online itu memang orang butuh cepat. Jadi orang nggak butuh informasi yang lengkap, dia hanya ingin tahu 5W1 hanya aja, peristiwanya apa, di mana, kapan, dan kenapa, sudah. Dan karena itu memang karakter pembaca pada saat itu memang hanya pengen disajikan informasi yang seperti itu. Itu brevity. Kemudian adaptability, ya, beradaptasi. Media online itu dituntut untuk mampu menyesuaikan diri di tengah kebutuhan dan preferensi publik. Jadi ini juga salah satu prinsip dasar dari jurnalistik online, ya, kemampuannya untuk bisa beradaptasi dengan kebutuhan pembaca, dengan adanya perubahan selera pembaca dan seterusnya. Maka konten sebuah media atau jurnalistik online itu bisa disesuaikan sesuai dengan segmen pasarnya, sesuai dengan karakter pembacanya. Itu menjadi hal yang penting. Kemudian dapat dipindai atau scannability. Scannability yaitu dapat dipindai sehingga pembaca itu juga lebih memudahkan untuk ketika dia membaca sebuah informasi. Kemudian interaktivitas, ya, seperti tadi yang sudah dikatakan, terjadi interaksi antara media dan pembacanya atau audiensnya. Dan yang kelima, komunitas dan percakapan atau community and conversation. Jadi media online atau jurnalistik online itu terjadi interaksi, terjadinya hubungan timbal balik, komunikasi timbal balik, dan itu melahirkan komunitas dan percakapan di dunia maya. Dan ini tentu bisa menjadi sisi positif atau sisi baik dari sebuah jurnalistik online. Oke, berikutnya karakteristik jurnalistik online gitu ya. Dan ini juga yang membedakan dengan media-media konvensional ya. Media konvensional itu adalah media cetak dan juga media penyiaran, baik itu radio maupun televisi. Nah, apa karakteristiknya? Yang pertama adalah immediacy, kesegeraan dan kecepatan gitu ya. Kedua, multiple pagination ya, berupa ratusan page halaman. Jadi ini juga karakteristiknya. Kita bisa membuka halaman yang ada di media online itu sendiri. Ketiga, multimedia ya. Multimedia itu adalah memanfaatkan berbagai format penyajian berita, baik itu dalam bentuk teks, foto, video, audio, grafis, dan seterusnya. Yang keempat, flexibility delivery platform.
ya, wartawannya bisa nulis kapan saja dan di mana saja tanpa dia harus datang ke kantor, tanpa dia harus, eee eee, datang ke kantor, ngetik di depan komputer dan seterusnya. Jadi, proses kerja yang dulu dilakukan oleh wartawan cetak itu nggak berlaku lagi dengan kehadiran jurnalistik online ini karena segala sesuatunya itu bisa dibikin kapan saja. Bahkan hanya dari handphone kita bisa bikin naskah berita, dikirim ke email, dan redaksi nerimanya langsung bisa dipublish. Jadi, benar-benar sangat efisien. Archiving ya, archive itu berarti, terarsipkan. Kita bisa akses beritanya kapan saja, berita-berita yang kapan pun bisa kita lihat lagi. Relationship reader, ya, interaksi dengan pembaca, bisa terjadi di kolom komentar dan seterusnya. Ya, itu, karakteristik jurnalistik online. Nah, ada juga keunggulan jurnalistik media online atau media digital yang saya kutip dari, pernyataan Wahyu Datmika, ini ketika dia diwawancarain di sebuah media. Maaf, dia menulis sebuah artikel ya di sebuah media. Nah, yang saya kutip itu ada 4 keunggulan dari jurnalistik, online itu atau jurnalistik media digital. Yang pertama adalah media bisa melaporkan peristiwa dengan lebih komprehensif. Tadi yang saya katakan meskipun media online itu menyajikan berita yang singkat-singkat gitu ya, tapi, kita bisa, diberi link sehingga kita pada akhirnya kita bisa terhubung dengan berita-berita lain yang terkait dengan berita tadi itu. Jadi, kita bisa, memanfaatkan fitur pencarian, search, googling, dan seterusnya, sehingga informasi yang kita baca, itu bisa lebih lengkap ketimbang kita membaca misalnya televisi atau menonton televisi, yang informasinya sangat terlintas, dan kita nggak bisa akses lagi, ya. Itu keunggulan dari jurnalistik, media digital atau media online juga. Yang kedua, berita digital berfungsi lebih otentik. Karena bisa menampilkan realitas secara lebih utuh, gitu ya. Apalagi kalau misalnya sebuah berita itu disajikan dengan dilengkapi dengan foto dan video, ya. Informasinya itu jauh lebih, orisinal, otentik gitu ya. Ketiga, kemampuan menampilkan big data. Ini juga, salah satu keunggulan media online sekarang, gitu ya. Berbagai data tersebar di internet dan kita bisa disajikan eee, di media online. Ya, ini, terkait juga dengan tadi ketika kita membaca sebuah berita, kita akan dikasih link-link dengan informasi terkait dan kita bisa mengakses juga banyak data-data lainnya, ya. Tinggal bagaimana kita sebagai pembaca atau sebagai user bisa memanfaatkan, berbagai fitur yang ada di internet itu ataupun di media online itu, sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang jauh lebih lengkap, lebih komprehensif, dan bahkan data-data itu bisa kita manfaatkan untuk bisa menjadi, referensi kita untuk bisa, membuat sebuah penelitian, untuk bisa membuat sebuah karya tulis, dan, big data ini juga bisa dimanfaatkan dalam banyak hal tentu ya, dalam marketing, dalam hal dunia politik, dan seterusnya. Nah, ini, menjadi salah satu keunggulan dari big data itu. Dan yang keempat, kemampuannya terhubung langsung dengan pembaca. Engagement antara media, jurnalis, dan pembaca itu sangat kuat, ya, keterhubungannya sangat kuat. Ini, sehingga dengan begitu, sebuah informasi itu, eee, atau seorang pembaca, seorang user itu bisa mendapatkan, akses yang luas, dan dia juga bisa memberikan koreksi kalau misalnya ada berita yang salah, dia bisa melakukan, memberi masukan kalau misalnya ada informasi yang nggak lengkap dan seterusnya. Ada proses engagement, ya, komunikasi yang terkait erat antara media dengan pembaca. Dan ketika engagement itu terbangun, maka, akan akan membuat sebuah, informasi itu, komunikasi itu dengan, terbangun dengan lebih baik lagi tentunya. Oke, ini perkembangan media online kalau kita bicara bagaimana sejarah ataupun tahapan-tahapan perkembangan media online di Indonesia. Eee, Pertama sekali itu tahun 90-an, media online pertama kali di Indonesia itu adalah republika.co.id ya. Ini adalah,
media online atau website yang dibikin oleh koran Republika pada saat itu. Jadi Republika ini adalah media online pertama di Indonesia. Baru kemudian setelah itu muncul Tempo, gitu ya. Muncul Tempo Interaktif, gitu ya, tempointeraktif.com, yang ini diisi oleh para pekerja-pekerja yang ex majalah Tempo yang mereka sempat pernah di Bredel ya pada saat Soeharto berkuasa. Kemudian ciri-ciri media online di generasi pertama ini adalah bahwa media online itu adalah dibikin atau dibuat oleh media cetak. Jadi ini adalah media cetak itu ingin melakukan perubahan, peralihan dari edisi cetak ke internet, dan mereka membuat versi websitenya atau versi digitalnya. Jadi itu yang terjadi pada saat generasi pertama ini. Nah, kemudian kita setelah generasi pertama tentu adalah generasi keduanya. Sebentar, masih muter-muter. Oke, mudah-mudahan nggak ada masalah. Oke, ini generasi kedua ya, tahun 98, di mana pada saat itu muncul atau lahir media detik.com. Dan detik.com ini dianggap sebagai pelopornya media online yang otonom di Indonesia. Maksudnya apa? Bahwa media detik ini muncul bukan karena dia ada media cetaknya, tapi dia memang lahir karena dia memang dibentuk dalam format atau platform media online. Ya, kalau tadi kan Republika karena dia sudah ada korannya, Tempo juga begitu. Nah, Detik ini memang muncul pada saat itu sebagai media online. Dan Detik juga lah yang dianggap sebagai mengenalkan langgam jurnalistik ringkas, to the point, ya. Karena kenapa namanya Detik? Karena dia ingin memberitakan detik itu juga dia punya keunggulan dalam hal kecepatan, dan karena itu dia hanya menyajikan berita-berita yang ringkas, to the point, ya, 5W1H selesai. Kemudian diupdate seterusnya. Nah, ini Detik ini dianggap yang menjadi pelopor lah untuk bisa melahirkan jurnalistik online di Indonesia. Nah, generasi ketiga pada tahun 2000 dan 2003 itu ketika tadi muncul detik.com, ya, pada saat reformasi itu muncullah banyak sekali media-media online pada saat itu, ya, ibaratnya kayak jamur yang muncul di musim hujan gitu ya. Ketika orang sudah punya kesempatan, nggak perlu izin dan seterusnya, orang berlomba-lomba bikin media online. Tapi di saat bersamaan, ketika banyak sekali muncul booming.com itu, tapi di saat bersamaan mereka tidak siap untuk bisa mengelola bisnis media ini dengan baik, sehingga pada akhirnya mereka tutup lagi, jatuh. Kenapa? Karena memang tidak bisa mengelolanya dengan baik, ya, tidak bisa mendapatkan iklan misalnya, tidak bisa mengelola sisi bisnisnya, sehingga nggak ada untungnya, nggak ada keuntungan, dan akhirnya mereka bangkrut, kira-kira gitu. Dan itu terjadi pada saat era 2000 dan 2003 ini. Nah, tapi berikutnya akhirnya banyak sekali media-media online yang muncul yang itu dibikin atau di-backup oleh sebuah usaha-usaha, pengusaha-pengusaha besar, investor-investor yang punya uang banyak gitu ya, sehingga muncullah media-media yang baru, gitu kan. Dan biasanya media-media yang baru itu adalah punya kaitan dengan media-media yang sudah ada, yang sudah lebih eksis sebelumnya, ya. Nah, inilah yang disebut sebagai generasi keempat, sebagai musim semi, ya. Banyak sekali muncul grup-grup atau grup usaha media, misalnya MNC, mereka punya TV, mereka punya radio, kemudian mereka juga bikin media online-nya.
ya Okezone. Begitu juga dengan grup usaha lainnya, ya, grup konglomerasi, grup Bakri, juga Transmedia, terus juga MTech misalnya ya. Nah, berbagai raksasa media ini, mereka punya banyak sekali media-media dalam berbagai format, baik itu cetak, radio, TV, dan online, dan pada akhirnya mereka berintegrasi ke dalam sebuah unit usaha yang besar, yang itu yang disebut sebagai konglomerasi. Ya, dan konglomerasi ini terus bertahan sampai saat ini. Kita bisa lihat kan, dari begitu banyak media di Indonesia, dari ribuan media di Indonesia, ternyata pemiliknya cuma segelintir. Karena ternyata pemiliknya ya itu aja gitu ya. Nah, itu yang terjadi pada generasi keempat, di mana media-media sudah mulai yang tadinya terpisah-pisah, kemudian terkonsolidasi ke dalam satu unit usaha, dan akhirnya mereka hidup dari sebuah konglomerasi media tadi itu. Nah, perubahan dalam dunia jurnalistik online itu, ya, kalau saya kutip dari Pavlik ini, artikelnya berjudul Journalism and New Media, perubahan isi berita sebagai hasil konvergensi teknologi, ya, konvergensi itu mempengaruhi pola kinerja jurnalis, ya, di mana sekarang jurnalis itu dituntut untuk memiliki kemampuan multimedia. Ya, kalau 10 tahun yang lalu misalnya wartawan itu hanya dituntut pintar menulis, bisa menulis berita, tapi sekarang nggak cukup. Selain menulis berita, seorang wartawan itu juga harus punya kemampuan multimedia, baik itu mengambil gambar, mengambil foto, ngedit gambar, dan seterusnya. Itu perubahan yang terjadi dalam dunia jurnalistik akibat jurnalisme online. Kemudian juga perangkat media juga mempengaruhi terjadi perubahan. Proses keredaksian, struktur dan ruang redaksi yang bergeser pada digitalisasi itu juga terjadi. Ya, dan ini sekarang di Indonesia juga terjadi seperti itu. Tadi yang saya bilang, ketika media-media sudah terkonsolidasi, menyatu ke dalam satu unit usaha besar, dan pada saat yang sama, maka mereka juga terjadi perubahan dalam hal keredaksian, struktur kerja, struktur organisasi, alur kerja, dan seterusnya. Dan inilah yang kita lihat sekarang, bahwa media baru itu terjalin antara organisasi media, jurnalis dengan publik, audiens, sumber, kompetitor, pengiklan, dan pemerintah. Ini yang terjadi. Oke, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah sebuah hal yang menarik juga menurut saya. Tren yang terjadi dalam pemberitaan media online. Tadi seperti yang saya katakan, ketika di awal-awal sekali media online itu lebih mengutamakan kecepatan. Karena itulah beritanya itu adalah berita-berita yang ringkas. Itu yang terjadi pada periode tahun 2000 sampai 2009. Ya, jadi informasinya biasanya adalah informasi breaking news. Ya, pada saat itu seperti itulah kira-kira trennya. Orang butuh informasi yang cepat, yang singkat, yang pendek, beritanya sudah selesai. Tapi kemudian seiring waktu tahun 2010 sampai 2015 trennya berubah, ya. Karena apa? Karena munculnya media sosial itu, ya, media sosial itu juga ternyata berpengaruh sangat besar terhadap kehidupan media mainstream, termasuk dalam hal ini adalah media online. Ya, media sosial punya keunggulan dalam hal kecepatan, dan karena itu media online itu terancam dengan kehadiran media sosial. Dan itu yang pada akhirnya, bagaimana caranya supaya kita media online itu bisa menyaingi media sosial? Oke lah, dalam sisi kecepatan nggak mungkin disaingin, tapi harusnya media online itu punya keunggulan dari sisi produk jurnalistiknya, karya beritanya, ya, akurasinya, informasinya lebih lengkap dan lebih komprehensif. Nah, tren itu yang terjadi pada tahun 2010 sampai 2015. Kalau saya mengutip dari pernyataan Harun Mahbub ini, ya, koordinator liputan6.com, koordinator daerahnya. Dan ini menurut saya memang menarik. Dan yang terakhir 2015 sampai 2017 itu perubahannya terjadi lagi, ya. Kalau tadinya cuma sekedar berita yang pendek kemudian berubah menjadi berita yang lengkap, sekarang selain berita lengkap, maka orang juga pengen sebuah cerita. Ya, bagaimana sebuah informasi itu dikemas menjadi sebuah berita yang mengutamakan penuturan, bertutur, ya, bercerita, mendongeng, ya. Karena itulah sekarang ada istilah multimedia storytelling. Ya, bagaimana kita menyajikan sebuah informasi dengan lebih mudah dipahami, mudah dibaca, mudah dimengerti, dengan cara apa? Dengan cara menyajikan berita-berita yang bercerita, bertutur,
dan dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana dan teknik menulisnya dengan menggunakan mengutamakan teknik seperti orang nulis cerpen, seperti orang bikin karya sastra, ya maka ada istilah jurnalisme sastrawi gitu ya. Nah itu terjadi pada era 2015-2017 dan mungkin sampai sekarang gitu ya. Trennya seperti itu. Meskipun tentu tidak semua media online melakukan hal yang seperti ini, gitu ya. Tapi menurut saya tren-tren perubahan teknologi media, perubahan selera pembaca itu terus berubah, terus terjadi seiring waktu, dan disitulah tantangannya sebuah media online itu harus bisa membaca bagaimana perubahan itu terjadi, dan kemudian mereka harus bisa beradaptasi dengan perubahan itu, sehingga media online itu bisa tetap eksis, bisa mendapatkan keuntungan secara bisnis, dan dia bisa tetap menjalankan kerja jurnalistiknya dengan baik, dan tentu harapannya adalah bisa menghasilkan sebuah karya jurnalistik yang bermutu, yang berkualitas, yang lebih mengutamakan kepentingan publik ketimbang kepentingan media atau pemiliknya. Oke, saya kira itu teman-teman buat materi tentang jurnalistik online. Mudah-mudahan bermanfaat ya dan bisa dipahamin, dan kita bisa lakukan diskusi di luar forum ini. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.